الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, adik-adik dan kita semuanya. Pembahasan berikutnya itu menjelaskan mengenai manhaj al-firqah an-najiyah. Manhaj itu bisa disebut metode atau disebut jalan yang orang kalau mau menempuh menjadi golongan yang selamat, jalannya ini. Apa benar? Tentu saja penulis kitab Tauhid ini berdasarkan dilalah dalil-dalil yang dikemukakan. Nanti kita semuanya yang mencoba mempelajari bersama-sama. Jadi bagian yang kedua di dalam kitab Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah itu menjelaskan jalan yang disebut oleh Nabi bahwa satu golongan yang selamat itu. Beberapa kalimat saya ulangi di pelajaran yang dahulu, yaitu bulan Juni ya. Dalam hadis diterangkan inna hadhil millata, di umat ini kata Nabi sataftariqu ala 73 akan pecah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnari, yang 72 itu di neraka. Saya sering kali menyebutkan kalau ada Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan neraka itu bukan alamatnya pada seseorang, enggak. Memang bunyinya hadis begitu, ya. Jadi bukan arahnya kepada seseorang atau bagian masyarakat tertentu, bukan. Memang begitu. Naudzubillah min dzalik. Andai kata ada orang dinerakakan betul sama Allah, itu sudah urusannya Allah, bukan urusan kita. Oh, manusia itu dari tidak ada menjadi ada, ya Allah. Tumbuh kembangnya manusia mulai dari lahir sampai usia dewasa, tua, itu juga Allah. Tapi Allah sudah memberikan rambu-rambu. Orang itu manut apa enggak, cuma itu aja. Maka dalam kitab Syarhu Usuli Thalatha itu ada keterangan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita di dunia ini terlantar. Buktinya apa? Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita semuanya seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati rasul masuk surga, wa man asahu dakhalan nar, siapa yang mendurhakai rasul, artinya tidak mentaati rasul, orang itu masuk neraka. Wis terserah Allah. Orang mau dinerakakan, mau dilipatkan sekian kali siksanya, itu bukan urusan kita. Sebaliknya orang baik-baik seperti kita mau digadang-gadang diberi surga, itu juga urusannya Allah. Maka dawuhnya Rasulullah tintani wa sab'una finnar, yang 72 di neraka, wa wahidatun fil jannati, yang satu golongan di surga. Siapa? Ya, jangan menuding-nuding orang. Ya,
Tapi ada riwayat yang menyebutkan yang satu itu siapa? Kulluhum finnari illa millatun wahidah. Semua di neraka kecuali satu golongan. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabat. Itu yang jenengan harus cari, itu di situ. Oh, kalau begitu ini lintas apa saja Pak Ustaz? Iya. Lintas etnis, lintas kebangsaan, lintas budaya dan sebagainya. Siapa yang mengikuti Nabi, nanti yang satu itu ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, bagian 12 ini ada bagian 2 ini ada 12. Nah, saya bacakan satu-satu. Jadi jenengan pedomannya di sini. Pertama, al-firqatun najiyah hiya allati taltazimu minhaja Rasulillah fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat itu senantiasa setia. Setia apa? Di dalam beragama mengikuti Nabi dan para sahabat setelah Rasulullah tidak ada. Min ba'dihi. Loh, kok mengikuti sahabat? Karena sahabat yang menerima pelajaran langsung dari siapa? Nabi. Makanya sebenarnya orang ngaji itu di situ, ngambil dari Quran, dari hadis, ini bagaimana para sahabat. Nanti kalau pendapatnya tabi'in, al-mujtahidin, ulama-ulama yang berikutnya, al-mutaqaddimin, asal tidak berlawanan dengan ini, boleh. Itu namanya taltazimu minhaja Rasulillah wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Setia berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, mengikuti Nabi dan para apanya yang mengikuti? Yang ini ibadahnya tadi. Nah, begitu. Loh, dulu Nabi itu ceramah kan enggak pakai mic, sekarang ente kok pakai mic. Boleh, Pak? Nabi diutus bukan ngurusi ini, Pak. Makanya di dalam penjelasan di kitab tauhid yang lain ada judulnya apa? Tugasnya Nabi itu tashihusillah bainal abdihi wa rabbihi. Nabi itu menjelaskan caranya ibadah gimana antara manusia sama Tuhan. Itu sudah kewenangannya Nabi. Ibarat karya ilmiah itu apa? Hak patennya itu di situ. Tidak boleh yang lain. Jiplak. Nanti kena royalti itu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Nah, itu mengikuti Nabi. Ya, di situ. Apa? Lalu bagaimana mengikuti Nabi? Huwal Qur'anul Karim alladzi anzalallahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithi as-sahihah. Yaitu mengikuti Nabi itu mengikuti Quran dan hadis. Contoh. Halo? Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah apa, Pak? Caranya puasa, batalnya puasa, sunnahnya puasa, buat sendiri apa ikut Nabi? Temenan? Betul, Pak ya? Saya baca lagi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan boleh buat sendiri manasiknya? Harus ikut siapa? Kok gak? Jawabannya kok GC, enggak sabar. Mengikuti Nabi, Pak ya? Nah, ini yang krusial berikutnya. Bukan krusial ayatnya, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa? Baca? Baca apa, Pak? Sepakat? Lafalnya buat sendiri apa mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi 100%, 99 juta 900%.
Dari situ saya tidak bermaksud mengolok-olok, jenengan dan saya diajari ikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi berarti nanti ketemu salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub, tidak berdasarkan hadis dan tidak terbantahkan. Ya, jangan emosi Pak, biasa saja. Jenengan nerangkannya begitu. Wong Nabi menjelaskan kok. Kenapa saya perintah sholat? Dalam hadis sholatnya diajarkan Nabi. Perintah puasa, puasanya diterangkan oleh Nabi. Perintah haji dan umroh, caranya diajarkan Nabi. Perintah baca salawat, Nabi melafalkan. Sahabat tanya, kenapa kok buat sendiri? Dan tidak terbantahkan. Wis kadung, nah yang salah kalau wis kadung. Agama itu jangan wis kadung, Pak. Betul Pak ya? Entah berapa puluh kali atau berapa ratus kali saya ngomong begitu. Tidak bermaksud apa-apa kecuali menjelaskan yang disyariatkan oleh Nabi. Enak Pak, orang Islam itu kalau pikirannya begitu dibuka. Dulu saya begitu Pak Ustadz, ya nggak apa-apa itu kan dulu, yang penting sekarang. Ya, kelemben ya kelemben. Roti, betul Pak ya? Sing nom-nomi gak ngerti apa maksudnya. Wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithi sahihah wa amaral muslimina bitamassuki bihima. Wa amaral muslimina bitamassuki bihima. Dan Nabi memerintahkan umat Islam itu kapan saja berpegang teguh yang diajarkan itu tadi. Dalam hadis sahih, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Wa la yatafarraqu hatta yarida 'alayyal khawdah. Monggo, apa bahasa Indonesianya? Ya. Aku tinggalkan padamu dua perkara. Dua perkara kata Nabi. Nanti saya terangkan Nabi diberi telaga sama Allah. Lanjut. Kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya. Ya, apa dan apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya, sampai terus. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar. Iya, jangan dipisahkan Quran dan Sunnah dan dipisahkan dari ajarannya Nabi sampai nanti kita ketemu Nabi. Di mana tadi Pak ketemunya? Telaga Al-Kautsar. Di telaga Al-Kautsar. Jangan kepengen ketemu Nabi di telaga itu apa enggak? Iya. Kesusu? Itu di hadis lain diterangkan Pak, fasilitas yang Allah berikan untuk Nabi kita itu salah satunya al-khaw, telaga. Gimana Pak Ustadz gambarannya? Semoga saya tidak salah memahami. Airnya sangat putih, lebih putih daripada susu, baunya harum, lebih harum daripada misik, minyak kasturi. Orang mengambil tidak akan minum, tidak akan haus selamanya. Indah. Nabi mendahului para umatnya, kemudian Nabi mengambilkan air dari telaga itu. Semua diambilkan oleh Nabi. Hadis yang sahih itu. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang dicegat tidak boleh diambilkan sama Nabi. Sampai Nabi mengatakan innahum minni, innahum minni, innahum minni, itu umatku. Saya tahu itu. Tanda-tandanya itu di mukanya berseri-seri, tangannya juga berseri-seri, kakinya. Kenapa kok berseri-seri Pak? Nah, wudu. Tapi ini ada kelompok yang tidak boleh. Sampai Nabi tadi innahum minni itu umatku. Kenapa tidak boleh? Kalau dijawab innaka tadri ma tadri la tadri ma badalu ba'daka ya Rasulullah. Nabi,
Kamu tidak tahu setelah kamu tidak ada, agamamu itu dirubah-rubah. Ini loh Pak ya. Agamamu itu dirubah-rubah. Itu kalau dijelaskan yang tidak syariat dianggap apa? Syariat. Maka kalau orang mau jadi golongan yang selamat, ini ikuti yang diajarkan Nabi tadi. Sampai Nabi menjanjikan bahwa mereka akan ketemu saya di telaga. Ya, ada jamaah tanya, telaga apa itu? Ya, telaga itu di Al-Kautsar. Ya, nah begitu. Dua, supaya nututi waktunya. Al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamihi wa ila kalamillahi wa rasulihi khina biza. Golongan selamat itu, nah ini berjiwa besar. Apa? Untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya khinal diza, ketika terjadi perbedaan. Wal ikhtilaf, perbedaan sama, iltiza wal ikhtilaf. Jadi kalau orang berselisih pendapat di dalam agama, kembalikan pada dalil yang diajarkan oleh siapa? Rasul. Kalau enggak, jangan dipakai. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya beri contoh. Apakah Rasulullah memerintahkan setelah membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin, apa yang harus dilafalkan setelah waladhdallin? Amin. Apa maknanya amin? Istajib, kabulkan ya Allah. Saya tanya aja dengan. Itu yang diajarkan menurut hadis amin saja atau ada yang lain-lain? Ternyata di masyarakat ada yang waladhdallin amin, ada yang waladhdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini kata dari mana? Ini loh. Ini coba Pak, kalau mengikuti Nabi kan loh, ini kan maksudnya loh ya kan, ini kan maksudnya supaya saya dan keluarga saya, orang tua saya dan orang mukmin semuanya itu diampuni sama Allah. Iya Mas, tapi tidak begitu lafalnya. Karena hadisnya kalau sudah waladhdallin langsung apa? Amin. Nanti maksud saya Pak, itu harus jiwa besar. Jiwa besar itu hatinya terbuka, pikirannya terbuka untuk mengikuti yang terbaik. Nah yang terbaik agama itu bil adillah, pakai dalil. Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama itu pakai dalil. Pakai dalil. Orang ngaji itu perlunya di situ. Jadi dibuka hatinya, pikirannya, bukan hanya telinganya. Oh iya bener iki ana dalile. Lah aku kok biasane ngene, misalkan mohon maaf, wis tak tinggalno, yang kebiasaan tidak ada dalil. Lah saya dan panjenengan dibimbing oleh para asatidz, Pak Ustadz. Nah, di situ ya. Dari mana perintahnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu sesuatu apa? Sesuatu urusan akidah dan ibadah, bukan sesuatu urusan membuat konstruksi rumah. Betul Pak ya? Ya. Kalau berbeda pendapat gimana Pak? Monggo. Maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Ya. Mengapa kok begitu? Lanjut Pak. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lanjut. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Jadi sumbernya dari sana itu sudah paling kredibel, paling bisa dipertanggungjawabkan. Ayat ini dimulai dari, kalau panjang Pak dibaca sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ada 3 komponen yang disuruh mentaati: Allah, Rasulullah dan ulil amri.
Dalam terjemahan Departemen Agama diterjemahkan pemegang kekuasaan. Tapi yang mutlak menurut tafsir untuk ditaati yaitu Allah dan siapa? Rasul. Ulil amri ini enggak mutlak. Apa? Tabi'ah. Apa maksudnya tabi'ah? Mengikuti. Artinya jika ulil amri mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, boleh enggak mengikuti ulil amri? Boleh. Tapi kalau ulil amri itu cenderungnya untuk menentang hukum dan syariatnya Allah, boleh diikuti? Enggak boleh. Enak kan begitu. Harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Pakai dalil berikutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa bahasa Indonesia? Nanti saya tanya setelah dibaca terjemahnya. Monggo. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak beriman sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Saya ulangi. Maka sesungguhnya tidak beriman mereka itu sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Lanjut, Pak. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Ya, ini uraiannya panjang tapi tak potong. Saya tanya aja teman. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia yang sederhana. Maka sesungguhnya tidak beriman kepada Rabbmu sebelum mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak tidak merasa keberatan terhadap apa yang diberikan putusan oleh siapa tadi? Rasul. Ini ceritanya, Pak. Nanti ketemu ayat ini di bab berikutnya. Ceritanya ada orang berselisih pendapat mengenai irigasi. Apa, Pak? Irigasi itu apa? Pengairan. Orang itu namanya Zubair. Kebetulan Zubair ini ponakannya Nabi. Yang satunya nggak disebut no. Siapa namanya nggak disebut no. Yang jelas ya nama Arab, bukan nama Jawa, Mulyono misalnya. Antara Jawa, Mulyadi, Mulyono. Ya. Berselisih pendapat. Kata Zubair, ini kebun saya yang hari ini dialiri air dari irigasi. Kata temannya, saya ngotot, tidak ada titik temunya. Lalu kedua-duanya sepakat ke Nabi. Setelah dipelajari oleh Nabi, ternyata Nabi memutuskan, oh hari ini yang dialiri air dari irigasi tadi adalah kebunnya Zubair. Kebetulan Zubair tadi apa? Ponakannya. Ini nggak terima, Pak, temannya tadi. Ya. Nggak habis dihapus nama ini. Nggak terima. Wes mesti aja dimenangkan Zubair. Orang Zubair itu ponakannya Nabi. Menuduh Rasulullah apa? Dikiranya seperti paman-paman yang di Jakarta itu. Karena Rasulullah masih ada untuk memberi pelajaran kepada para sahabat dan termasuk kita sekarang ini, Allah berkenan menurunkan surat An-Nisa ayat 65. Wong wis Nabi memberikan putusan kok masih ditolak, gitu loh maksudnya. Ini dimensinya banyak, bisa akidah, iya. Dua, bisa ibadah. Wong Nabi sudah memberi contoh begini kok kamu uraikan kembali menurut pikiranmu, gitu loh. Maksudnya bisa dalam bidang muamalat dan seterusnya. Jadi golongan yang selamat ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal iltiza' wal ikhtilaf. Golongan yang selamat itu selalu kembali kepada apa yang didhawuhkan Allah dan Rasulullah ketika terjadi perbedaan pendapat. Banyak contoh di masyarakat. Tadi kan tak kasih contoh yang paling sederhana. Gitu loh, Pak. Ya. Kadang-kadang saya memberi contoh yang ada di masyarakat, tapi saya tidak bermaksud mengolok-olok, karena saya ada dalilnya. Coba saya beri contoh satu poin lagi. Setuju, Pak ya? Ini pembung semangat ya.
waktu setelah azan, taruhlah subuh sampai iqomah, diatur nggak menurut hadis? Dipakai apa itu loh? Diatur nggak? Taruhlah jeda itu 10 menit atau 15 menit, bahkan ada yang 20 menit, diatur nggak Pak? Dipakai apa? Boleh nggak sholat qabliyah? Oh, sangat boleh sekali, malah sangat dianjurkan. Boleh nggak berdoa? Boleh. Jangan diisi yang lain-lain yang tidak menurut dalil. Tapi di sana ada orang mengisi tidak menurut dalil. Ini kan harus dijelaskan Pak. Diisi bagaimana? Subuh-subuh ada sebagian yang sudah bangun, ada sebagian yang belum. Lalu setelah azan bergegas pegang mic, lalu beramai-ramai, muslimin, muslimat, monggo. Kalau ada perbedaan, saya ditanya jamaah, Ustaz gimana? Ya kembali kepada yang diajarkan Nabi. Apakah yang diajarkan Nabi itu jeda waktu itu untuk doa, untuk sholat, diam? Apakah untuk itu? Bener Pak ya? Nah di situ loh. Sehingga tidak boleh dalam pikiran kita, wis kadung ini Pak, ya apa? Masa uang biyen-biyen itu salah? Lu jangan begitu dalilnya. Dalilnya pakai dalil itu. Nah di situ ya. 3. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, la tuqaddimu kalama akhadin ala kalamillahi wa rasulihi. Apa bahasa Indonesianya Pak Ki? Yang tulisan besar itu. Golongan yang selamat, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Sekarang saya pakai cara Jawa. Jadi kan Nabi ngene, ya wis iku dipedomani. Enggak, jadi guruku ngene kok. Andai kata berlawanan, yang dipedomani siapa? Nah. Tapi ada gak orang yang kemudian ngotot? Enggak, jadi guruku ngene. Ada Pak? Orangnya ikut ngaji? Jangan. Kalau itu perkara yang sama lalu terjadi perbedaan, maka yang diikuti adalah siapa? Nabi. La tuqaddimu kalama akhadin kalamillahi wa rasulihi ala kalamillahi wa rasulihi. Posisinya Nabi saja dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, itu siapa yang mesti yang nomor 1 diikuti? Nabi. Yang lebih rojeh, lebih kredibel itu. Maka di Indonesia ada organisasi besar yang meneliti masalah-masalah akidah dan ibadah, disebut Majelis Tarjih. Tarjih itu maksudnya mengkaji mana yang lebih rojeh dalilnya. Ini rawahul Bukhari Muslim, ini rawahu Muslim. Oh, yang lebih rojeh rawahul Bukhari Muslim. Ini rawahu Muslim, ini At-Tirmidzi. Menurut para ulama hadis yang dipedomani adalah Muslim. Tapi jangan menafikan ini. Jangan menolak, ini juga ada dalilnya. Rojih itu namanya mengambil dalil yang lebih kuat. Nah, begitu ya. Karena menurut ilmu mustalah hadis, antara orang perawi hadis itu antara orang yang goro sekali saja dipercaya nggak hadisnya? Enggak. Nah kalau goro tiap semester, nah itu loh, saking telitinya Pak. Kenapa? Karena hadis dawuhnya Rasulullah itu mengandung konsekuensi hukum. Makanya orang tidak boleh sembarangan mengatakan Nabi mengatakan demikian, padahal tidak. Karena ada risikonya, ada konsekuensi hukum dari dawuhnya Nabi. Nabi membolehkan, ya wis amalkan aja kalau membolehkan. Nah gitu. Jadi yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Tidak mendahulukan dawuhnya siapa saja di atas dawuhnya Allah dan Rasulullah. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha. Jadi kalau agama jangan mendahului itu. Coba itu pendapatnya Ibnu Abbas itu. Qala Ibnu Abbas arahum sayuhlakun aqulu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar. Itu di lafal yang lain. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Lafalnya begini. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Kata Ibnu Abbas, saya ini khawatir sampean ini dijatuhi batu dari langit. Batu dijatuhi batu dari langit itu bisa dua maknanya. Makna hakiki batu benaran yang dijatuhkan Allah. Ada makna majazi, bukan batu tapi ada banyak kekacauan di dunia. Mengapain? Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya mengatakan enggak, kata Nabi begini, tapi kamu jawab enggak, kata Abu Bakar begini. Kalau yang didahulukan qaulu Abi Bakrin, qaulu Umar, dawuhnya Abu Bakar, dawuhnya Umar, kemudian menafikan dawuhnya Rasulullah, itu kata Ibnu Abbas, kamu nanti akan ada fitnah, ada musibah besar. Karena mendahulukan ucapannya seseorang di atas dawuhnya siapa? Rasul. Maka jangan dikalahkan dengan kata guru saya, kata ustadz saya, kata syekh saya. Saya puji sekalipun tidak bisa. Ya, wis gak populer Pak ya. Masya Allah. 4. Al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradu bil ibadati. Monggo. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Saya tanya, menjaga apa Pak? Kemurnian tauhid. Apakah ada kemungkinan orang bertauhid bersyahadat itu kecampuran dengan kesyirikan? Ada. Nah ini ngaji ini kan untuk supaya tahu mana tauhid dan mana apa syirik. Ta'tabiru tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Ada jaminan nggak Pak kalau orang murni akidahnya baik itu ketika hidup di dunia dan akhirat? Ada jaminan kebaikannya? Ada, banyak yang sudah saya terangkan di bab yang kedua dalam kitab tauhid itu. Fid dunya al-muhtadun ila hadi Rasulillah. Ya, wa fil akhirati al-aminuna min adzabillahi. Jaminannya kalau akidahnya baik dan benar tidak kecampuran dengan syirik, itu tadi disebutkan memelihara kemurnian apa? Tauhid. Jaminannya apa? Di dunia menjadi arah yang baik. Orang ini punya arah hidup yang baik. Sekarang saya tanya, kalau satu masyarakat, satu bangsa dan negara lalu mengembangkan potensi yang ada di dalamnya berdasarkan akidah tauhid, berarti bisa baik nggak Pak masyarakat, bangsa dan negara ini? Arahnya menjadi jelas nggak? Sebenarnya kalau jenengan mau jujur ya, jujur nggak Pak? Negara kita itu dasarnya tauhid. Bener Pak? Ini saya enggak memanas-manasi sampean nggak dipanasi ya wis panas ya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1. Apa bunyinya? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Oh, kalau begitu tauhid itu bisa dipakai sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat. Jawabannya? Iya. Kapan hari saya khutbahkan di Al-Falah itu. Jadi salah satu makna syahadat yang bisa dipakai sebagai inspirasi kebangkitan umat Islam itu, jika umat Islam itu mengerti bahwa agama Islam itu bukan agama langit semata-mata. Bukan agama apa Pak? Apa maksudnya? Iya. Agama Islam itu ada urusan yang kaitannya dengan masyarakat pada umumnya nggak Pak? Ya. Itu sama dengan nasihatnya Pak Kiai. Di Indonesia ini ada Pak Kiai tapi sudah wafat. Nasihatnya begini, agama Islam itu dudu ngono-ngono kuwi wae. Apa Pak?
Ngonone ping pindho, Pak. Agama Islam iku dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Urusan sholat pulang, ngaji dari masjid pulang, ya tarawih pulang. Dudu mung ngono-ngono kuwi wae. Maksudnya apa? Enek urusan ekonomi Islam, enek urusan pendidikan, enek urusan kesehatan yang diperintah oleh Islam, enek urusan lingkungan, enek urusan apa? Kebencanaan. Betul, Pak? Itulah sehingga tinggalannya Pak Kiai ini sudah tidak terhitung banyaknya. Dasar tauhid ini menjadi penting. Takbiru tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah. Saya kepingin menggagas nanti 2026 itu Jambore Tauhid. Jambore bertauhid 2026.2 hidup dan matiku. Ngerti maksudnya, Pak? Nggak ngerti tidak apa-apa, masih lama. Kemarin saya beri judul bertauhid yang menggembirakan bersama menghuni surga. Kemarin 2025 mengajak 1014 jamaah naik 18 bis dari Surabaya dan Sidoarjo. Itu ya. Cuman selama ini masih semuanya jamaahnya yang ikut siapa? Ibu-ibu semuanya. Belum ada bapaknya. Ada usulan 2026 itu bapak-bapak juga dilibatkan. Karena kemarin sampai pada 1014 di Singgasari Resort Hotel yang ada di Batu Malang, Hotel Bintang 5. Ya, bukan karena saya, tapi itu loh yang bermaksud takbiru tauhid tadi, menjaga kemurnian tauhid. Saya beri judul bertauhid yang menggembirakan bersama menghuni surga. Nanti kalau jadi Jambore Tauhid 2026.2 hidup dan matiku. Artinya hidup itu bertauhid, mati juga harus apa? Bertauhid. Setuju, Pak? Setuju. Setuju nggak setuju tetap tak jalankan aja. Melibatkan bapak dan ibu, bisa 20 bis nanti. Masya Allah, bersaudara semuanya. Ya, dengan daftar nggak Pak? Gak daftarnya nggak apa-apa. Itu ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah. Contohnya apa? Kaddu'a wal isti'ana wal istighatsah waqta syada'idi warraha wa dzabth wa nazar wa tawakkul wal hukum bima anzalallahu wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah wal asas allati tubna alaihi daulah al-islamiyah as-sahihah. Dalam bahasa kita maknanya memelihara tauhid itu bidang apa saja? Monggo. Seperti nomor 4 tadi, Pak, ya. Diulangi lagi, enggak apa-apa. Nomor 4, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Seperti apa? Yaitu beribadah, berdoa, memohon pertolongan baik dalam masalah sulit maupun lapang. Oke, terus ini contoh-contoh saja, Pak. Terus wadzabhi, menyembelih kurban, wan nazar, bernazar, wa tawakkul, wal hukmu bima anzalallahu, dengan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar. Iya, semuanya aktivitasnya itu fokusnya hanya kepada Allah saja. Jadi orang yang bertauhid itu menjadi orang yang dinamis, tidak terpengaruh siapa-siapa. Ada nasihat begini, jadilah seperti matahari dan bulan. Dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap menyinari. Diperhatikan orang, tidak diperhatikan orang, tetap
menyinari. Diterima kasih, tidak diterima kasih juga tetap apa? Orang ibadah ikhlas sama Allah itu begitu. Iku sampai sembangun kok nasi terima kasih. Baik, gak masalah mas. Insya Allah ganjaranku gak hilang kalau saya ikhlas. Bener Pak ya? Orang yang demikian itulah yang iblis itu angkat tangan, gak bisa menggoda. Ya, lah kok yang ini budal ngaji paling ustadznya terlambat. Dicemooh tidak dicemooh, dipuji tidak dipuji, diterima kasih nggak tetap ngaji, betul Pak ya? Luar biasa, ya. Itu namanya takbiru tauhid, tadi menjaga kemurnian tauhid. Diberi contoh macam-macam, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati huwal asas al-asas allati tubna alaihi daulah al-islamiyah as-sahihah. Monggo. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala. Sebelum itu ya. Min anwa'il ibadati huwal asas allati tubna alaihi ad-daulah islamiyah. Dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Masyarakat, nah ini kembali. Tegaknya masyarakat yang baik atau masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang berperadaban, itu salah satunya al-mabniyu ala tauhid, didasarkan ala tauhid. Di samping menegakkan pada tauhid, berikutnya wala budda min ib'adi syirki wa madahirihi al-mawjudah fi aktsari biladil islamiyah li'annahu min muqtadayati tauhid. Monggo. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik. Apa tadi Pak? Menjauhi dan membasmi segala bentuk syirik. Syirik itu sampai 2025 bulan ini masih ada nggak kira-kira? Banyak. Masih banyak nggak? Kalau ada orang berpidato itu ya 17 Agustus berapi-api, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bersama-sama menguatkan barisan untuk memerangi kemiskinan dan kesyirikan yang ada di tengah-tengah kita ini. Betul Pak? Kayak presiden. Bener nggak Pak ya? Memerangi kesyirikan boleh nggak? Caranya? Ya macam-macam, membuat flyer boleh, membuat video-video pendek tentang tauhid boleh, betul Pak ya? Membentuk kajian-kajian, naudzubillah bukan karena saya, itu dengan mengungkap nilai-nilai tauhid juga boleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bertauhidnya gimana? Itu namanya memerangi. Lama-lama syirik itu akan berhenti dengan sendirinya. Kalau tauhid ditegakkan itu lama-lama syirik akan berhenti dengan sendirinya. Nah, di situ loh. Sama halnya dengan ini sisi yang berbeda. Kalau orang yang tidak berpunya, orang miskin itu dikayakan, dicukupkan, maka secara berangsur-angsur akan mengurangi apa? Nah, ya, menurunkan kemiskinan. Bukan menurunkan kemiskinan, menurun dari bapaknya ke anaknya, enggak. Ya, itu membasmi kesyirikan tadi. Itu tugas kita semuanya. Masya Allah ya. Kemudian wala yumkinu an nasalli ayyi jama'atin tuhmilu at-tauhid wala tukafahu asyirik bi anwa'ihi. Monggo. Dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara Islam. Iya, berbagai macam model kesyirikan itu. Inilah yang seringkali saya sebutkan. Sebenarnya Pak ya, ini kalau statement saya ini salah, tolong saya diluruskan. Karena di mana-mana saya sering ngomong begitu. Benar nggak Pak? Statement saya begini, rusaknya tatanan masyarakat, tatanan bangsa, tatanan negara itu karena syirik kepada Allah. Benar Pak? Kok kita nggak percaya? Iya toh? Yang namanya syirik bukan hanya sekedar patung disembah-sembah, enggak. Yang paling menyolok mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Orang mengambil yang bukan haknya.
Kalau mengambil yang bukan haknya itu dengan halus namanya nyolong, nggak ketahuan, betul Pak ya? Kalau mengambil yang bukan haknya dengan kekerasan namanya nggak ada yang lebih halus lagi. Loh, enggak. Mengambil yang bukan haknya, minta kepada orang tapi rotok maksa, memeras. Bener Pak ya? Kalau kewenangan KPK? Hah? Coba. Orang yang menggebu-gebu bicara ABCD-nya seolah-olah seperti malaikat, betul Pak ya? Itu, iya jangan emosi, tenang aja Pak. Saya ini tidak mengarah ke siapa-siapa, tapi saya yakin, yakinnya orang Islam itu mencintai Allah dan Rasulullah mutlak. Tidak boleh Pak sama Nabi sama Rasul ada dalilnya. Ya sudah, kalau begitu hidup begini saja. Oh ini ada kesempatan sekian miliar, enggak, wis itu kan bukan hak kita. Saya lebih mencintai Allah dan Rasul. Nanti kalau saya mati, ditanya duit itu gimana? Sampai balikkan aja ke sana, itu bukan milik kita. Tapi di keadaan masyarakat kan tidak begitu. Ini namanya, nanti kita ketemu di sini. Asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Udah dibahas di yang lama itu. Yang kedua ada asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Ya, ini serius, coba syirik dalam ketaatan. Mohon maaf, andai kata bapaknya salah, ustadznya salah, kiainya salah, pimpinannya salah, boleh ditegur Pak? Tapi kalau dibiarkan saja sampai menyalahi syariat, diikuti saja, ini namanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Oh salah kok diikuti aja. Ya, maka saya pernah menyampaikan nilai tauhid sebagai dasar inspirasi perjuangan dan kebangkitan umat itu adalah tidak menganggap seseorang sebagai sumber kebenaran. Kalau menganggap seseorang sebagai sumber kebenaran, nanti orang terfokus pada itu saja. Banyak yang kita bisa gali dari situ. Termasuk nilai tauhid sebagai dasar perjuangan dan kebangkitan umat itu adalah supaya umat Islam tidak berkolaborasi atau tidak mendukung adanya kezaliman. Jadi kalau semua umat Islam itu bisa membendung amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kesalahan, kejahatan, ya kezaliman, maka umat ini jadi apa? Bangkit. Maka tidak membiarkan adanya apa? Kesalahan yang ada di masyarakat tadi. Itu namanya takbiru tauhid, memelihara tauhid. Dalam aspek ibadah ya seperti sholat, doa dan sebagainya hanya kepada Allah. Dalam aspek muamalat yaitu tadi, ya mentaati Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. 5. Al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasulullah fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Nah, ini ada kalimat ghuraba baina qaumihim. Monggo. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah dalam apa? Ibadah. Ya, lanjut. Perilaku dan dalam segenap hidupnya. Ya. Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang teguh. Ini kira-kira dipandang pada kebanyakan manusia yang tidak menjalankan, mayoritas masyarakat tidak menjalankan sunnah, tapi ada ini kelompok orang menjalankan sunnah. Itu kelihatan asing nggak Pak? Asing, betul? Ya. Aneh. Ya. Saya beri contoh. Misalkan ada malam hari jam 12 ada gerhana bulan. Sunnahnya Rasulullah gimana Pak? Salat. Kira-kira masyarakat banyak yang kemudian masjid itu untuk menggagas salat gerhana matahari atau bulan itu bulan malam hari karena jam 12, atau banyak yang tidak? Lah apa yang ini wong celuk-celuk wong salat? Karena tidak mengerti. Jadi yang menghidupkan sunnah itu tidak banyak. Ya. Yuhyuna sunana Rasulillah SAW fa asbahu ghuraba baina qaumihim, lalu jadi asing.
Ini urus banyak Pak urusannya. Urusan sholat, urusan puasa, urusan orang meninggal, urusan ini dia pakno, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, kan ada semuanya sudah. Ada orang wafat itu diatur nggak sama Rasulullah? Saya beri contoh, ya. Cara memasukkan ke liang lahat saja diatur nggak? Kepalanya di mana? Di utara. Berarti memasukkannya dari arah selatan, kaki. Nanti yang masuk dulu apanya? Kepalanya. Nah, kalau orang berprinsip atasnya memasukkan aja, dimasukkan bareng-bareng bisa Pak? Dikerek dari atas bisa? Digelundungnya bisa? Tapi mengapa harus dari selatan? Mengikuti sunnah. Tapi makanya besok kalau jenengan tidak dimasukkan dari selatan, jangan mau. Ini diatur sama Nabi, sampai bentuk makamnya bagaimana juga diatur. Lalu ziarah kubur ke makam bagaimana? Nah kira-kira orang yang melakukan sunnah itu kan asing begitu. Nanti setelah orang itu kepaten sehari, 2 hari, 4 hari dan seterusnya di rumahnya bagaimana? Yang disunahkan yang mana? Yang disunahkan memberi fasilitas kehidupan makannya orang yang keseripahan itu tadi, atau kita rame-rame datang ke situ minta makan? Rendak yang sunnah yang mana kok? Wah maaf bahasanya agak kasar, bukan minta makan Pak. Anak tamu disuka disuguhi ya gak pantas kan begitu Pak ya? Loh ini serius Pak, coba. Yang sunnah yang mana? Loh itu huruf Pak, asing. Ya. Di situ loh menjadi. Ya. Berarti kalau begitu jenengan misalkan di gang sana, di gang sini, RT sana, RT sini, sehingga itu andai kata berpegang teguh pada sunnah Nabi, walaupun sendirian, satu keluarga saja, PD enggak Pak? PD itu tulisannya PEDE. Kalau PEDE tulisannya nggak bisa ditambahi I gitu. Nanti maksudnya. Kalau hanya P dan D, nah itu bisa ditambahi I. Tapi ini PEDE, PD, tidak bisa ditambahi I. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah tadi yang ke-6 tadi, ya, yang ke-5. Fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Unasun salihuna fi unasin su'in kathirin. Orang yang menghidupkan sunnah itu jumlahnya sedikit dibandingkan orang yang tidak baik jumlahnya lebih banyak. Itu loh Pak maksudnya. Banyak sunnah-sunnah nanti ketemu di fikih apa saja itu. Ada sholat, ada puasa, ada ini dan sebagainya dan sebagainya. Kama akhbar anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikabarkan Nabi dalam dalil dalam hadisnya rawahu Muslim. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada permulaan adalah asing. Asing itu apa saya Pak? Sendiri nggak banyak. Nabi dengan keluarganya saja, dengan ininya. Terus lanjutnya? Dan akan kembali menjadi asing. Ya, lanjut. Seperti pada permulaannya. Ya, lanjut Pak. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Ya. Asing itu bukan berarti tidak warga negara Pak, enggak. Asing. Itu kan asing. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan umur panjang yang barokah ya, diberi sehat oleh Allah SWT. Alhamdulillah saya diberi sehat kembali setelah dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Tiba-tiba saya oleh Pak Dokter disuruh opname ya, tapi memang masih dalam pengawasan, tidak boleh. Apa indikatornya penyakitnya? Menurut pemeriksaan Pak Dokter, nah ini pengalaman juga buat panjenengan, tak sharing. Setelah di CT scan itu di pembuluh otaknya ini ada sumbatan kecil. Ada sumbatan kecil. Untung ketahuan sedini
Mungkin. Anjurannya 4, 1 minum obat, 2 olahraga, 3 tidak boleh capek. Makanya habis ini pulang saya nggak boleh capek. Yang keempat ya, menjaga kolesterol jangan sampai terlalu tinggi. Wallahu a'lam ya. Tapi semuanya itu adalah kembalikan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan itu pelajaran buat jenengan juga ya. Itu juga agama. Menjaga apa itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.